Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mas Not. Di video kali ini saya akan membahas tentang kamera lagi ya. Setelah kemarin membahas kamera dari Samsung dengan sistem Android, sekarang kita juga akan membahas kamera lagi dari Samsung, kamera Saku, tetapi ini tidak mempunyai sistem Android seperti kamera kemarin ya. Jadi buat kalian yang belum nonton kamera Samsung Galaxy Camera GC100 dengan sistem Android, silahkan ditonton dulu, ini linknya ya, silahkan klik saja. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu ya, biar tidak ketinggalan info-info menarik tentang seputar teknologi. Oke, kita langsung lanjut saja ke kameranya ya. Kamera ini memiliki nama Samsung WB150F, di mana kamera ini lebih compact daripada kamera yang kita review kemarin dan memiliki bodi yang lebih apa namanya ya, ini ya, lebih premium ya, karena tidak terbuat dari plastik lagi seperti kemarin. Nah, ini terbuat dari, mungkin saya bilang ini seperti apa namanya, aluminium mungkin ya, karena ini keras bahannya dan bukan plastik lagi. Kamera ini memiliki bobot yang lumayan ringan, yaitu 120 gram, dimana dengan bobot yang ringan ini membuat bodi dari kamera ini menjadi lebih kecil ya, lebih compact. Bisa kita lihat di sini kalau kamera ini memang memiliki bodi yang compact, dan ketika kita memegang gripnya itu sangat nyaman ya, karena gripnya ini terbuat dari aluminium dan tidak licin seperti kamera yang kemarin kita review ya, Samsung Galaxy Camera GC100, dan ini sangat nyaman digunakan dan juga ringan karena kecil ya. Nah, bisa kita lihat kalau tombol-tombol pengaturannya juga di sini manual ya, tidak seperti yang kemarin. Nah, karena layar di sini kan tidak menggunakan layar sentuh dan memiliki ukuran 3 inch. Memiliki ukuran 3 inci dengan resolusi 460 saja, belum HD ya. Tetapi untuk warnanya juga menurutku sih biasa saja, karena teknologinya hanya TFT ya, TFT LCD, tapi lumayan. Di bagian atas kamera terdapat speaker dan juga mikrofon. Nah, di bagian yang bawah bisa kita lihat untuk tripod dan juga baterai, dan juga mikro ini bukan micro USB ya, SDHC atau memori yang besar ya. Oke, kita beralih pada sektor baterai, yang dimana baterai ini bisa dilepas dan memiliki kapasitas baterai yang cukup ya. Kenapa saya bilang cukup? Karena kamera ini keluar pada tahun 2012 yang dimana kapasitasnya itu lebih dari 1000, yang tepatnya itu 1030 mAh, dan itu cukup besar untuk keluaran tahun 2012. Dan untuk pengacasannya juga menggunakan micro USB yang sama dengan charger milik Android ya, milik HP gitu ya. Jadi nggak perlu susah-susah untuk pengecasan, bisa digunakan dengan charger milik HP Android Anda gitu ya. Kamera ini dibekali dengan memori internal yang sangat kecil, yaitu 18 MB saja. Dan kamera ini menggunakan memori eksternal yang kapasitasnya bisa ditambahkan dengan cukup besar ya. Bisa ditambahkan dengan SDXC ataupun SDHC. Yang kita gunakan sekarang adalah 8 GB, dan entah untuk memori yang lebih dari 8 GB untuk performanya menurun atau tidak, karena saya belum menggunakannya ya. Dan ini kita menggunakan memori yang 8 GB dan masih nyaman gitu ya. Oke, kita lanjut pada sektor kamera, di mana kamera ini menggunakan lensa yang cukup terkenal di dunia perkameraan ya, yaitu lensa dari Schneider CruiseNight gitu ya, dan menghasilkan foto yang lumayan bagus ketimbang dari lensa-lensa yang lain. Kamera ini menggunakan resolusi yang cukup besar ya, yaitu 14,2 megapiksel dengan zoom optikal itu sampai 18 kali. Cukup ya, cukup bagus untuk kamera pocket pada zaman dulu ya, dan bisa juga untuk zoom digitalnya itu 2 kali, jadi bisa 20 kali zoom gitu ya. Kamera ini juga memiliki panjang lensa yang cukup ya, yaitu 4-72 mm, dan bukaan lensa 3,2 sampai 5,8. Nah, jadi mungkin untuk hasil foto tidak terlalu bokeh ya, karena
bukaan lensnya tidak terlalu kecil ya, 3,2 saja. Tapi cukuplah untuk kamera-kamera Saku ini, karena ini juga bukan kamera profesional seperti kamera-kamera mirrorless atau DSLR gitu ya. Kemudian ketika kita akan menggunakannya untuk menjepret atau memfoto juga, untuk fokusnya tidak terlalu kencang ya, tidak terlalu cepat. Dan untuk pemfokusan, kamera ini sudah dibekali dengan inframerah ya, atau sinar merah untuk memfokuskan. Kemudian juga untuk lampu kilatnya sudah menggunakan xenon flash, yang dimana xenon flash ini akan sangat memakan daya tahan baterai, karena yang kita tahu xenon flash itu sangat berat kerjanya untuk baterai ya. Setelah saya ngomong panjang dan lebar tentang spesifikasi dan juga bodinya, kali ini kita lihat untuk hasil foto dan video dari kamera ini ya, kamera WB150F. Dan ini adalah hasil video dari Samsung WB150F yang dimana resolusinya hanya 720x30 frame per second, dan di sini pencahayaan cuma dari lampu itu saja ya, lampu itu. Dan bagaimana untuk hasil videonya bisa dilihat di layar HP Anda ya. Kalau menurutku sih untuk hasil video lumayan, walaupun cuma 720p30 frame per second, dan di sini juga disematkan dengan OIS atau Optical Image Stabilizer ya, yang cukup untuk meredam hasil video dari getaran yang tidak diinginkan. Walaupun untuk hasil perekaman malam ketika kita mengarahkan lensa kepada kurang cahaya itu sangat noise ya, tapi overall untuk hasil video bisa saya simpulkan cukup lumayan. Semprot nggih. Walaupun kamera ini memiliki body build yang lumayan ketika kita gunakan, tidak murah-murah amat ya. Tetapi mungkin untuk kalian yang suka ngevlog, kamera ini sudah tidak rekomen lagi ya, karena untuk hasil video bisa kita lihat yang tadi hanya maksimal rekaman 720p 30 frame per second. Belum sampai Full HD, cuma HD 30 frame per second, yang dimana untuk hasil video memang sudah ketinggalan untuk tahun-tahun sekarang. Dan juga di sini kamera ini tidak bisa ditambahkan dengan mikrofon eksternal seperti kamera yang sudah kita review kemarin itu ya, Samsung Galaxy G100 itu bisa ditambahkan mikrofon eksternal, tapi untuk kamera ini tidak bisa digunakan atau ditambahkan dengan mikrofon eksternal. Jadi mungkin sangat disayangkan. Misalnya kalau kamera ini bisa ditambahkan dengan mikrofon eksternal, mungkin masih banyak yang digunakan ya, tetapi ini tidak ada untuk lubang jack 3,5 mm, jadi sangat disayangkan ya. Nah, kemudian juga walaupun kamera ini dibekali dengan WiFi yang bisa dihubungkan langsung dengan sosial media ya, tetapi untuk kecepatannya
Mungkin untuk tahun sekarang sudah tidak bisa digunakan mungkin. Karena kita menggunakan 3G saja sekarang sudah sangat lama, apalagi ini. Aduh, seperti HG pada tahun-tahun mungkin 2015 kali baru ada internet di sini. Jadi buat kalian yang hanya suka untuk memfoto dengan cepat atau suka piknik dan butuh foto yang lumayan bagus, kamera ini masih layak digunakan. Tetapi untuk kalian yang suka traveling dan mengabadikannya dengan video, kamera ini sudah tidak layak lagi dan masih bagus untuk kamera-kamera handphone tahun sekarang ya. Tapi untuk hasil foto sih masih bagus, masih mantap. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian review singkat dari saya tentang kamera WB150F yang dimana harganya juga sudah sangat murah ya. Mungkin di bawah 700 sudah dapat kamera ini. Bagaimana untuk hasilnya bisa kalian simpulkan sendiri, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya buat kalian yang belum subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.